guys, kita dari kelompok 8. Kita mau praktik lapang dasar-dasar oceanografi di Pantai Cikidang, Pangandaran. Ikuti perjalanan kita terus ya. Dadah. Dadah. Halo guys, kita udah di Pantai Cikidang, Pangandaran nih. Kita lagi di pos 2 tentang salinitas dan GPS. Stay tune di acara kita terus ya. Kelompok 8. Bisa. Halo semuanya, saya Wahyu Astuti dari NIM L1A022052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai acara ketiga, yaitu salinitas. Salinitas sendiri merupakan tingkat kadar keasinan air laut yang terkandung dalam 1 kg air laut. Untuk mengukur salinitas sendiri, kita menggunakan refraktometer. Caranya ikutin terus video kita ya. Beberapa alat dan bahan pada acara salinitas yaitu ada pipet tetes, air sampel, aquades, tisu, serta obeng untuk mengkalibrasi. Untuk mengukur salinitas air laut ini, kita bisa menggunakan alat yang bernama refraktometer. Untuk cara menggunakan refraktometer, sampel air diteteskan pada prisma, kemudian ditutup secara perlahan. Selanjutnya, prisma diarahkan pada sinar matahari dengan mata kita berada pada eyepiece atau ujung belakang dari refraktometer. Terlihat pada video, skala salinitas air laut menunjukkan angka sebesar 20 ppt. Ukuran salinitas air laut ini dapat dipengaruhi oleh tingginya penguapan, curah hujan, serta banyaknya sungai yang bermuara ke laut. Selesai digunakan, refraktometer perlu untuk dibersihkan. Caranya dapat dibersihkan menggunakan tisu dengan ditap-tap pada bagian prisma secara perlahan hingga kering. Selanjutnya, refraktometer yang telah dibersihkan ini dapat dikalibrasi ulang dengan menggunakan aquades yang diteteskan pada prisma. Selepas itu, prisma ditutup kembali secara perlahan, lalu diarahkan ke sinar matahari. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kita bisa melihat skala refraktometer yang telah dikalibrasi melalui eyepiece. Lihat, skala dari refraktometer tersebut akan kembali di bawah 0. Halo semua, saya Puspa Kaisha dengan NIM L1A022077. Di sini saya akan menjelaskan acara kelima, yaitu GPS. GPS atau Global Positioning System adalah sistem navigasi dan penentuan posisi menggunakan satelit. Untuk cara kerja GPS, ikutin terus ya. Ini merupakan GPS Garmin Attrax 10 dan GPS Garmin Map 64S yang merupakan tipe GPS yang dimiliki oleh FP Unsur. Untuk menu yang terdapat pada GPS yaitu meliputi Setup, Geochange untuk mencari benda yang telah ditandai, kemudian alarm kedekatan, kelola titik, rencana rute, kelola jejak, penampil foto, kalkulator, alarm jam, kalender, matahari dan bulan, berburu dan mancing, berbagi nirkabel, waypoint rata-rata yang digunakan untuk membuat titik koordinat dengan merata-rata koordinat sekitar. Okay, are you ready? Pull up and tell me what you done. Let's go. Walk it just like that. Halo semua, saya Trian Kamira Fatia, NIM L1A022112. Di sini saya akan menjelaskan acara satu, yaitu pasang surut. Pasang surut merupakan salah satu gejala laut yang pengaruhnya besar terhadap kehidupan biota laut. Untuk tata caranya atau cara kerja untuk pasang surut, simak video ini terus ya. Pasang surut itu ada dua tipe. Yang pertama, tipe diurnal, di mana terjadi suatu periode pasang tinggi dan satu periode pasang rendah dalam satu hari. Yang kedua, tipe semi-diurnal, yaitu tipe campuran yang tingginya selalu berubah-ubah. Nah, untuk cara pengukuran pasang surut, itu kita harus mencatat kenaikan dan penurunan massa air pada tongkat pengukur pasang surut selama 2 jam sekali dalam 24 jam. Dan kita tuh harus mantau terus, kita harus mencatat setiap 2 jam sekali pasang surut dari air laut tersebut. Halo semua, perkenalkan
perkenalkan, saya Fatimah Azhara Lofiani, NIM L1A022009. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang acara 2, yaitu kecerahan. Kecerahan perairan itu sendiri dipengaruhi oleh kekeruhan dan zat yang terkandung di dalamnya. Kemudian untuk praktikum kecerahan ini kita menggunakan alat yang bernama Secchi Disc dan tongkat atau tali nilon atau tali berskala. Untuk cara kerjanya, simak video ini terus ya. Jadi, pada praktikum acara kecerahan ini, kita menggunakan alat yang bernama Secchi Disc. Secchi Disc merupakan lempengan yang berbentuk cakram dan pada permukaannya terdapat dua warna, yaitu warna hitam dan warna putih. Penggunaan Secchi Disc ini sebaiknya dilakukan pada pagi dan sore hari. Cara penggunaan Secchi Disc yaitu dengan mengikatkan Secchi Disc pada tali nilon yang berskala, lalu masukkan ke dalam air yang ingin kita ukur kecerahannya. Pada saat pola warna tidak terlihat lagi, berikan tanda pada tali untuk menandakan kedalaman Secchi Disc tersebut. Kemudian, angkat sedikit sampai pola warna pada Secchi Disc terlihat jelas dan beri tanda kedua pada tali. Permukaan Secchi Disc yang berwarna hitam dan putih bertujuan agar orang yang memiliki buta warna total maupun buta warna parsial tetap bisa menggunakan alat tersebut. Setelah itu, angkat Secchi Disc ke permukaan dan kita baru bisa menghitung kecerahan dengan rumus 0,5 dikalikan dengan penjumlahan panjang tali tanda 1 dan tanda 2. Nah, kurang lebihnya seperti itu cara menggunakan Secchi Disc untuk mengukur kecerahan pada perairan. Semoga mudah dipahami dan jangan lupa mencoba ya. Halo guys, perkenalkan nama saya Sri Fani. Sekarang saya sedang berada di kelas ketiga, yaitu pH. pH sendiri yaitu derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman dan base suatu larutan. Dan adapun alat yang digunakan dalam tes ini yaitu pH meter, sampel air, dan arus. pH meter sendiri biasanya berkisar di angka 1 sampai 14, yang dimana pH 1 memiliki arti sangat asam dan 14 artinya sangat basa. Adapun fungsi melakukan kalibrasi itu untuk menghindari penyimpangan pengukuran dan agar keakuratan alat terjaga. Selanjutnya, pH meter dinyalakan, kemudian dicelupkan ke dalam sampel air. Kemudian dilihat angka yang tertera pada pH meter dan catat angka setelah kondisi stabil. Terakhir, pH meter dimatikan dan dibersihkan menggunakan tisu. Halo, perkenalkan nama saya Siti Hafizah dengan NIM L1A022004. Nama saya Sensus Panji Dinatoibo dengan NIM L1A022102. Di sini kita ada di acara 4, yaitu kualitas air. Parameter fisika kimia merupakan salah satu pengukuran yang dipakai untuk menentukan kualitas air. Salah satu cara untuk mengukur yaitu menggunakan alat WQC, yaitu Water Quality Catcher. Di mana alat tersebut dapat mengukur suhu air, derajat keasaman atau pH, potensial oksidasi reduksi, turbiditas atau kekeruhan, oksigen terlarut, total dissolve, dan salinitas. Untuk cara penggunaannya bisa lihat di stand. Yang pertama ada alat yaitu Water Quality Checker. Alat ini merupakan alat yang digunakan untuk pengujian kualitas air yang memiliki banyak parameter sebagai acuan untuk melakukan pengujian agar mendapatkan hasil yang akurat. Yang kedua ada Doppler. Doppler ini berfungsi untuk mengukur konduktivitas. Nah, alat ini bisa mengukur 3 parameter yaitu salinitas, konduktivitas, dan TDS. Biasanya Doppler ini disambungkan dengan Water Quality Checker yang kemudian digunakan untuk mengukur kualitas air baik air laut, air tawar, maupun air payau. Nah, di sini dilakukan pengukuran konduktivitas dengan sampling air laut. Sebisa mungkin pengukurannya harus stabil dan akurat. Untuk pengukurannya kita harus menunggu beberapa saat. Setelah alat itu dimasukkan ke dalam sampling, kita tunggu hingga angka yang tertera di atas stabil dan akurat. Nah, untuk pengukuran TDS-nya kita bisa pencet tombol yang di sebelahnya. Dan kita tunggu lagi beberapa saat hingga menunjukkan angka yang akurat. Setelah hasil pengukurannya keluar, maka bisa dibaca ya. Setelah penggunaannya selesai, sebisa mungkin alat ini dicuci menggunakan air yang bersih.
apalagi jika air yang digunakan sebelumnya merupakan sampling air laut, maka benar-benar harus bersih dalam pencuciannya.